Ini Bapak Harada. Hmm. Agak panjang nih Pak pertanyaannya. Pak Tung. Ini nanya atau curhat? Tadi curhat nih, boleh kita dengarkan. Yuk. Pak Tung, saat ini saya masih dari nol. Saya banyak gagal dalam 2 tahun kemarin. Modal saya habis, tapi saya anggap semua pembelajaran. Aset yang saya sudah miliki saat ini adalah rumah, disewakan, dan tanah dijemur. Oke. Saat ini penghasilan aktif income saya lebih kurang 40 juta per bulan. Dana yang bisa disimpan 15 sampai 10 juta per bulan. Alokasi saya orang agresif. Oke. Waduh, banyak belajar nih. Very good. Saya ingin memulai bisnis sama modal Pak Tung, dan saya ingin seperti Wasis Pak Tung, terinspirasi cerita Pak Tung, sangat jos. Wah, mantap, itu true story lagi itu ya. Kebutuhan awal yang saya ingin lakukan di 2019 adalah satu, menjadi makelar kerja dari Indonesia ke Jepang. Langkah saya adalah untuk ke Jepang. Saya sudah bekerja selama beberapa broker kerja di Jepang untuk perusahaan yang mau menerima pekerjanya. Untuk Indonesia, saya belum memiliki kenalan dan kerjasama. Cara untuk kerjasama dengan lembaga Indonesia, cara yang tepat, dan orang yang tepat bagaimana ya Pak Tung? Saya belum jelas ini. Jadi Anda sudah punya jalur di Jepang, terus kemudian mau bagaimana cara kerjasama dengan lembaga kerja di Indonesia, penyedia TKI, ini level apa ya? Kerja sudah lumayan orang yang bisa bahasa Jepang. Terus kampus-kampus yang ngajar sastra Jepang, misalnya begitu. Terus kemudian jadi di kampus-kampus kan banyak orang lulusan, Anda tawarkan les bahasa Jepang, jadi kursus sekalian. Jadi Anda makelarnya bukan hanya makelar broker, tapi makelar kursus juga. Jadi misalnya kursus ke sana, misalnya ini kalian buka kursus, aku pasang kursus bahasa Jepang, punya kesempatan kerja diterima di Jepang. Oke. Iya, bisa. Nah, seperti itu. Iya. Dan kemudian boleh nggak pasang iklan di Facebook? Ya sekarang kan masanya di Facebook dan di segala macam. Kemudian di kampus-kampus bisa nggak? Bisa. Bagi para lulusan-lulusan yang Anda tertarik kerja di Jepang, nah ini gajinya antara sekian sampai sekian, kok besar? Ternyata di Jepang dianggap kecil gitu ya. Tapi kan lumayan loh. Jadi Anda iklan di Facebook, iklankan di kampus-kampus, jadi kerja sama kursus-kursus bahasa Jepang. Semoga Anda menemukan marketnya untuk bisa menjual orang-orang ke Jepang. Oke ya, kalau pertanyaannya itu. Oke, yes. Ini masih ada Pak, nomor 2. Ini 3 halaman nih. 3 halaman. Boleh, oke. Nomor 2, menjadi importir eksportir di Jepang untuk produk-produk Indonesia dijual di Jepang dan sebaliknya. Langkah saya adalah sudah menemukan cara pengiriman dari Jepang ke Indonesia hingga penyelesaian bea cukainya, tapi untuk produknya belum ada memiliki kerjasama. Sedangkan untuk Indonesia ke Jepang cara pengiriman belum ada Pak Tung. Apakah menjadi importir harus menunggu izin terlebih dahulu? Harus mengurus izin lebih dahulu? Enggak, Anda bisa pakai izinnya orang lain. Jadi pakai nomor apa namanya untuk miliknya orang lain Anda bisa numpang gitu ya. Sambil jalan Anda bisa ngurus izinnya. Yes. Okay. Terus atau bisa ekspor tersebut sehingga saya ingin memiliki franchise yang ada di Indonesia untuk di Jepang. Jadi ingin buka Indonesia yang ingin Jepang. Langkah saya adalah sudah list beberapa franchise yang ada di Indonesia yang mungkin cocok di Jepang. Dan saya ingin memperkenalkan franchise-nya ke perusahaan-perusahaan yang mungkin tertarik dalam bidangnya. Jadi Anda kalau seperti itu kan tinggal hubungin franchise di Indonesia, mau nggak tak marketing ke Jepang? Aku jadi master franchise-nya. Tapi bayar waktu nanti laku. Saya ulangi. Jadi Anda nego dulu misalnya, saya mau jadi master franchise Anda di Jepang. Oh boleh, harus bayar dulu 1 miliar. 1,2 boleh nggak? Lebih tinggi Pak. Oh iya, nawarnya lebih tinggi, 1,2 boleh nggak? Oh boleh. Gini ya, kita MOU dulu, dalam waktu 6 bulan langsung saya jualankan di sana, supaya saya gini, kalau ternyata nanti laku, baru saya bayar. Kalau nggak laku ya, kan saya berisiko, belum tentu franchise-mu cocok, nanti supportnya seperti apa. Nah itu Anda melakukan hal seperti itu, Anda bisa. Nah kalau misalnya Anda memasarkan satu yang namanya franchise dari Jepang ke Indonesia, hubungin Pak Burang Riyadi. Jadi franchise Jepang yang bagus, kasih Pak Burang Riyadi, atau kasih saya juga boleh. Jadi Pak, ini saya ada franchise Jepang, Bapak mau mana yang jadi
diundang dari Pak Burhan Mulyadi itu, dia punya asosiasi franchise, asosiasi franchise bisnis apa AFBI atau apa? IF, Asosiasi Bisnis Franchise Indonesia, ABF ya atau apa atau AFI. Nah itu kemudian dia bahkan seluruh dunia saya seringkali ditawarin. Ada orang Amerika datang presentasi, orang Hongkong datang. Nah kemudian saya nonton juga untuk belajar franchise-nya itu tadi. Ya. Terus yang 4, bekerja sama dan memberi proposal dengan bos saya di tempat kerja saya saat ini di Jepang dan memperkenalkan franchise The Daily Wars di Indonesia punya Pak Tung agar bisa meningkatkan pemasukan Pak Tung dan juga perusahaan bos saya saat ini dengan meningkatkan pendapatan perusahaan sebesar 300 juta per bulan. Apakah langkah ini sudah bagus dan bagaimana cara saya menyampaikan dengan modal awal sehingga bisa menghasilkan 300 juta per bulan? Terus? Oke, pertanyaan 5 sama dengan memberi proposal. Jadi pengen bawa TDWL ke Jepang. Jadi kalau Anda kayak tadi toh, jadi Pak Tung saya kenalkan, misalnya begitu ya. Jadi kalau nanti deal, saya dapat 10%. Oke. Nah, misalnya begitu. MOU, itu Anda jadi makalah langsung terima passive income. Iya. Kalau misalnya nanti kita buka website Jepang itu sebetulnya laundrynya banyak banget. Dan sudah advance itu. Iya, sudah. Very advance. Nah, persaingannya akan ketat. Nah, tapi saya jurus marketing revolutionnya masih perlu dites dan ukur di sana gitu ya. Jadi silakan, itu namanya punya passive income bahkan tanpa modal. Kalau Pak Tung saya kenalkan di Jepang, kalau ternyata akhirnya Jepangnya deal dan kemudian TDWL-nya masuk di sana, saya 10% ya dari semua omset. Begitu saya oke, selesai. Tanda tangan, perjanjian, nggak ada, cuma kenalin doang. Kenalin doang. Yes, kasihat. Yuk. Ya. Terus yang nomor 5, apakah saya fokus aktif income terlebih dahulu untuk mengumpulkan uang dan alokasi keuangan keluarga dalam jangka 1 tahun ini? Boleh. Sehingga untuk belajar dan mengikuti semua seminar komplit Pak Tung, terutama seminar Property Risk Revolution, sehingga saya dapat memulai usaha tanpa modal dari ilmu-ilmunya Pak Tung. Kalau itu nggak usah nunggu 1 tahun. Masa kerja aktif income bayarnya cuma berapa orang, dia 1 bulan bisa nyisihkan 15 juta atau betul? Iya. 15 juta, 20 juta ya, berarti Anda bisa 1 bulan aja sudah ikut semua seminar saya kan gitu. Iya. Jadi alangkah baiknya duluan baru jos. Oke. Kan juga ikut nempel dengan Pak Tung. Nah, silakan gitu ya. Mau jadi supir saya? Dari pengalaman Pak Tung juga sangat berpengalaman, langkah awal mana dahulu agar bisa lebih dahsyat ke depannya. Terima kasih. Jadi kalau Anda masih punya aktif income, itu bisa menjadi kelebihan, bisa menjadi kekurangan. Kalau sudah mendapatkan kenyamanan, akibatnya lebih untuk disuruh keluar, suruh ini repot. Tapi kelebihannya ini bagus, punya duit ini bisa ditabung dulu. Setelah ditabung dulu, ini pelajaran bagaimana karyawan terus kemudian akhirnya di pengusaha. Ada beberapa cara. Satu yang namanya sudah bodoh, pokoknya tutup, aku nggak mau kerja orang, saya mau bisnis itu. Yang kedua, injak 2 kapal. Pokoknya injak 2 kapal itu apa? Istri suruh jalan dulu, kita kerja dulu. Bisnis atau enggak, istrinya ikut orang, kita yang bisnis. Injak 2 kapal. Jadi kapalnya tetap ada makanannya gitu ya. Yang ketiga, nabung dulu. Jadi kapal Anda itu diisi makanan dulu, stop, punya tabungan sampai 2 tahun, 3 tahun, baru Anda. Nah, ini ada beberapa macam. Satu namanya cuti tidak digaji. Jadi Anda tidak langsung keluar. Cuti tidak digaji, alasan tahun 2, paginya bisnis aja sendiri. Sekolahnya cuma Sabtu Minggu, Senin sampai Jumat ya bisnis misalnya begitu. Sikat aja, Anda permisi alasan sekolah lagi atau memang cuti unpaid atau membereskan usaha keluarga terlebih dahulu setelah 6 bulan. Nah itu if something tidak berhasil, Anda bisa masuk lagi masih dengan damai. Teman saya itu YB online ternyata sukses ya, goodbye dia tidak sukses ya, masuk lagi di perusahaan, masih ada ini. Semoga bermanfaat.